Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, saya Dokter Bintang yang bisa kepada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Anang. Oh, Bapak Anang ya. Bapak Anang umurnya berapa ya, Pak? 25 tahun. 25 tahun ya. Untuk tempat tinggalnya, Pak, di mana ya? Di daerah Pati itu. Oke, di daerah Pati ya, Pak. Oke, Bapak, ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk refleks fisiologi. Apakah diperbolehkan, Pak? Oke, kalau diperbolehkan, ini saya akan cuci tangan terlebih dahulu, Pak. Oke, Bapak, ini saya sudah cuci tangan. Ini saya akan melakukan untuk pemeriksaan refleks pada tangannya terlebih dahulu ya, Pak. Oke, Bapak bisa menutup mata, Pak. Oke, kita lakukan untuk refleks bisaknya. Kita lakukan stimulasi pada tendon berskulu bisaknya. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk refleks pada trisepsnya. Kita stimulasi pada tendon pada muskul trisepsnya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita lakukan untuk refleks radialisnya. Kita lakukan untuk stimulasi pada periosteum, ujung pada os radii-nya. Oke. Oke, kalau sudah, kita lakukan untuk refleks pada periosteum ulnarisnya. Kita lakukan untuk stimulasi pada periosteum styloideusnya. Oke. Oke, kalau sudah, kita lakukan untuk kakinya. Kita lakukan pada refleks tendon achilisnya atau dan juga pada tendon patellanya. Kita raba untuk tendonnya pada patellanya. Kita stimulasi. Oke, kalau sudah, kita lakukan pada tendon achillesnya dengan melakukan dorsofleksi pada kakinya. Kita stimulasi pada tendon achillesnya. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan bagian sisi sebelahnya, apakah dia itu sama atau tidak, normal atau tidak. Nah, kalau sudah, Bapak bisa tiduran, Pak. Oke. Selanjutnya kita lakukan untuk klonus patellanya. Kita lakukan dengan mendorong pada patellanya ke distal, terus ke proksimal, terus kita tekan pada patellanya ke distal dan melakukan penekanan. Nah, jika terjadi kontraksi yang berulang pada quadriceps femoris dan pendorong pada patellanya, itu akan terbentuk adanya klonus yang secara positif, respon positifnya. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk klonus pada kakinya. Oke, siap, Pak. Oke, kita lakukan untuk dorsoflexiknya. Apakah dia itu ada kontraksi yang berulang atau tidak. Kita rasakan apakah dia itu terdapat ada kedutan atau klonus. Oke, kita pastikan pada kaki sebelahnya juga apakah dia itu adanya klonus atau tidak. Oke, Bapak, ini untuk pemeriksaan refleks fisiologisnya alhamdulillah sehat semua, Pak, normal semua, tidak ada kelainan. Oke, dari hasilnya mungkin ada pertanyaan, Pak? Tidak, Dok. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, saya Dokter Bintang yang pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Anang, Dok. Oh, Bapak Anang ya. Bapak Anang umurnya berapa ya, Pak? 25 tahun. Oh, di 25 tahun ya, Pak. Untuk tempat tinggalnya di mana ya, Pak? Di Pati, Dok. Oke, di Pati ya. Oke, dari Bapak mungkin dari keluhan yang tadi sudah jelaskan, ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk refleks patologis. Apakah diperbolehkan, Pak? Boleh, Dok. Oke, kalau diperbolehkan, ini saya akan cuci tangan lebih dahulu, Pak. Oke, Bapak, ini untuk pertama-tama kita lakukan untuk pemeriksaan refleks patologisnya ya, Pak. Oke, untuk pertama kita lakukan untuk refleks Hoffman-nya. Bapak bisa minjam tangannya ya, Pak. Oke, kita pegang dengan menggoreskan pada kuku jari tengahnya dengan ibu jari kita. Oke, apakah dia tuh ada jari telunjuk dan jari-jari lainnya ada fleksi atau tidak. Nah, di sini tidak terlihat adanya fleksi dari jari-jari lain. Oke, kalau sudah, kita lakukan untuk refleks traunernya dengan mencolekkan pada pada jari tengahnya. Oke, kita colek apakah dia itu ada fleksi-fleksi pada jari-jari lain. Oke, di sini tidak ada tanda-tanda yang positif. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk pada bagian ekstremitas inferiornya. Bapak bisa membantu saya untuk tiduran, Pak? Oke, untuk
Selanjutnya kita lakukan untuk refleks berfungsi. Untuk refleks berfungsinya kita menggaris pada telapak kaki bagian lateral ke medial. Oke, kita lihat. Oke, apakah dia tuh ada dorsofleksi pada ibu jari maupun abduksi pada jari ke lateral. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk refleks kadepnya dengan menggores kulit pada dorsum pedis di lateral malleolus ekstranya. Nah, kita goreskan apakah dia itu ada dorsofleksi maupun abduksi ke lateral pada jari-jarinya. Oke, kalau sudah kita lakukan untuk refleks godanya. Nah, untuk refleks godanya itu kita memfleksikan pada jari keempat dan menjauhkan pada jari kelimanya. Kita jauhkan terlebih dahulu, terus kita fleksikan pada jari keempatnya, terus kita lepaskan. Apakah dia itu ada dorsofleksi maupun abduksi lateralnya pada jari-jari yang lain. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk refleks open hem. Untuk open hem sendiri kita menggoreskan pada sepanjang os tibia dari proksimal ke distal. Oke, kita lakukan pergeseran apakah dia itu ada dorsofleksi pada ibu jari maupun abduksi pada jari-jari ke lateralnya. Nah, kalau sudah kita lakukan untuk refleks gordonnya. Untuk gordonnya sendiri kita lakukan untuk memencet pada muskulus gastrocnemiusnya atau betisnya. Kita pencet, kita tekan apakah dia itu ada dorsofleksi pada ibu jari maupun abduksi jari-jari yang lain ke lateral. Nah, kalau sudah kita lakukan untuk refleks scavernya. Untuk scavernya kita lakukan penekanan pada tendon Achillesnya. Nah, untuk tendon Achilles kita lakukan penekanan secara keras. Apakah dia itu ada dorsofleksi pada ibu jari maupun abduksi jari-jari yang lain ke lateral. Oke. Selanjutnya kita lakukan untuk refleks bingnya dengan melakukan penusukan pada kulit yang menutupi metatarsal kelima. Kita melakukan penusukan. Apakah dia itu ada dorsofleksi pada ibu jari maupun jari-jari yang lain, apakah dia itu ada abduksi ke lateral atau tidak. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk pada refleks Rossolimo. Untuk Rossolimo sendiri kita lakukan untuk pengetukan pada telapak kakinya atau pantalnya pada jari keempatnya. Apakah dia itu ada dorsofleksi pada ibu jari maupun abduksi ke lateralnya. Oke, di sini tidak terlihat adanya abduksi maupun dorsofleksinya. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk refleks Mendel back trail. Untuk refleks ini kita lakukan pengetukan pada kulit dorsum pedis yang menutupi os kuboidnya pada jari keempat. Kita lakukan pengetukan. Apakah dia itu ada dorsofleksi pada ibu jari maupun jari-jari yang lain, apakah dia itu ada abduksi ke lateral atau tidak. Nah, untuk refleks patagonisnya ini kita lakukan pembandingan pada kaki sebelahnya juga, apakah dia itu ada patologisnya atau tidak, kelainan atau tidak. Oke, kalau sudah, oke, Bapak bisa kembali duduk kembali, Pak. Oke, Bapak, ini untuk pemeriksaannya sudah selesai, Pak. Alhamdulillah untuk hasilnya normal semua, Pak. Jadi untuk Bapak sendiri juga tidak ada kelainan. Oke, kalau untuk hasilnya apakah ada pertanyaan, Pak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.